Salam budaya, Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam damai untuk Indonesia. Pecinta sosial media dimanapun Anda berada, di video yang ke-9 ini saya tetap mengusung tema besar saya, yaitu cinta. Perkenalkan, nama saya Reno Baktiar Plasada, profesi seorang blogger, guru ekstrakurikuler jurnalistik. Saya mengajar di SD dan SMP, salah satu sekolah favorit di Surabaya. Saya sangat tertarik untuk mengembangkan dan menyebarkan tentang cinta kepada kita semua yang ingin mengetahui bagaimana kekuatan cinta itu. Pecinta sosial media dimanapun Anda berada, cinta adalah utuh. Di dalamnya terisi oleh banyak hal yang positif. Cinta itu positif. Cinta itu berbeda ketika menjadi kata kerja. Misalnya mencintai, itu bukan cinta, itu nafsu. Jadi di dalam tubuh ini ada jasmani, ada rohani. Maka cinta sama hanya dengan rohani, spirit, soul, jiwa, roh yang kudus. Itu cinta. Nah, badaniah, jasmani itu dikuasai oleh namanya nafsu. Di dalam nafsu banyak hal-hal yang negatif. Jadi antara cinta dan nafsu ini adalah sebuah keseimbangan, bukan lawan kata. Maka bagaimana menggunakan kedua-duanya? Tengah-tengahnya adalah logika, akal sehat yang waras. Maka dengan akal sehat yang waras mampu menggunakan kedua-duanya. Analognya seperti ini. Bangunan setinggi di Abu Dhabi, di Qatar itu, Al Buraj itu, kita tidak pernah melihat pondasinya. Cinta itu pondasi yang tidak terlihat, seperti bangunan rumah. Pondasi yang tidak pernah terlihat. Isinya di dalamnya adalah badaniah, jasmani yang terlihat. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui antara apakah ini cinta, apakah ini nafsu? Maka kita harus belajar dulu. Bagaimana caranya belajar? Mempelajari diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan dan kemauannya masing-masing. Bagaimana mempelajari diri sendiri terlebih dahulu. Supaya apa tujuannya? Kalau Anda mengenal cinta sudah, maka apa yang keluar dari pikiran Anda, mulut Anda, tindakan Anda, semuanya positif, lurus, tidak merugikan siapapun di dunia ini. Itu pasti, tidak merugikan diri Anda sendiri, orang-orang yang Anda cintai, lingkungan, beserta isinya. Pertanyaannya, bolehkah kita marah? Bolehkah kita benci? Karena kita punya nafsu? Boleh sekali. Persoalannya, tanya, kita melihat dulu konteksnya. Contoh, membunuh, itu kata kerja. Di dalam badaniah, jasmani, itu adalah namanya bunuh. Maka ketika dia menjadi membunuh, ini pertanyaan besar. Ini sebuah pilihan. Karena membunuh ini hasilnya dua, positif dan negatif. Kita harus tahu konteksnya terlebih dahulu. Membunuh siapa dan bagaimana. Saya nggak perlu menjelaskan ini. Yang perlu saya tegaskan di sini adalah bagaimana kita sebagai orang Indonesia, sebagai umat Tuhan, kita harus tahu dan paham, lalu mempelajari siapa diri kita sendiri. Untuk mengetahui cinta itu di mana dan nafsu itu di mana. Kita butuh nafsu ketika kita mencintai seseorang, itu pasti. Contohnya ketika kita suka sama si A. Ini proses dari cinta mencintai, butuh pengorbanan, itu pasti. Nggak butuh cinta aja, ya butuh uang, ini pengorbanan. Tapi cinta sendiri tidak hilang. Cinta tetap ada pada diri kita sendiri.
Contohnya ketika kita gagal mencintai, ya kita tetap kembali ke cinta lagi. Itu ada. Nafsu hilang. Ketika kita mencintai seseorang, nafsu hilang. Kita kecewa, tapi cinta tetap ada. Kenapa? Buktinya kita bisa mencintai lagi. Pecinta sosial media dimanapun Anda berada, di video yang ke-9 ini saya berharap Anda yang menonton harus mengerti betul bagaimana membedakan antara cinta dan nafsu. Ya, supaya apa? Kita tidak ngawur menjalani kehidupan di dunia ini. Kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita tidak menghancurkan masa depan orang lain. Kita tidak membunuh orang lain. Supaya apa? Kita mendapatkan sukacita. Cinta itu sukacita. Sekaya apapun, sepintar apapun Anda di dunia ini, sehebat apapun, kalau Anda tidak memiliki cinta di hatimu, mohon maaf, Anda pasti merugikan orang lain. Saya yakin itu. Maka setiap video saya selalu menggembor-gemborkan, ayolah pelajari cinta itu. Cinta itu mulia. Terserah siapa diri Anda, tidak peduli. Cinta membutuhkan pengorbanan kalau Anda mencintai. Ya, contoh, Anda seorang pelajar, Anda seorang mahasiswa. Kalau Anda ingin lulus dengan nilai yang tinggi, cum laude misalnya, atau Anda menguasai sebuah ilmu, ya Anda harus mencintai. Maka ketika Anda mencintai itu, Anda berkorban waktu dan kesempatan, belajar terus, membaca, bertanya, banyak hal untuk melakukan itu. Kalau Anda seorang pekerja, ketika Anda mencintai pekerjaan Anda misalnya, lalu Anda ingin punya uang banyak dari karena merasa kurang gajinya, ya berusaha dengan cinta. Itu pengorbanan. Tapi cinta sendiri tidak hilang. Kalau Anda pengusaha hari ini, Anda ingin kaya dan semakin kaya, ya nggak masalah, selama ada cinta di situ. Tetapi kalau tidak ada cinta, apa yang terjadi? Pasti sebuah tindak kejahatan Anda lakukan. Beginilah video yang 9 ini. Pecinta sosial dimanapun Anda berada, terima kasih Anda telah menonton. Anda suka, like and subscribe, and tulis di kolom komentar. Kalau Anda tidak suka, tidak apa-apa. Terima kasih Anda telah menonton. Salam damai untuk Indonesia. Peace.